Oke, 9 ya. Ini ada beberapa yang belum join ya. Oke, nggak apa. Di Jombangnya, rumah sakitnya lengkap itu ya? Nggih, Bapak. Oke. eh untuk persiapan PLK, itu Anda dapat buku ini, buku apa? Petunjuk PLK ya, buku pedoman. Ada ya? Atau logbook? Informasi dari Kaprodi ada, Bapak, tapi belum dibagikan. Oh gitu, oke. Terus PLK-nya ini kalau infonya ada apa ada pembukaan resmi di sana? Kalau untuk PMC Jombang kemarin belum ada info, Bapak. Kalau yang lain itu sebagian eh, ada orientasinya, Bapak. Tapi kalau untuk PMC ini kami belum dapat informasi. Oh, untuk ini apa namanya? Kontaknya orang PMC Belum sudah tahu, begitu? Bapak. Belum tahu ya. Ini Belum berangkatnya tahu. kapan, Mas? Tanggal berapa? Kalau untuk PMC itu tanggal 2, Bapak. Oh, tanggal 2. Ya, ya, ya. Soalnya tadi itu ada rakornya PLK, tapi saya tidak bisa ikut karena ada ini apa persiapan ujian UKOM nasionalnya D3 Farmasi. Jadi saya nggak dapat info. Apa namanya? PLK-nya 1 bulan ya di sana ya. Dia, Bapak, 1 bulan. Oke. Ya, ya. Jadi gini, PLK ini kan Anda di rumah sakit ya, di rumah sakit. Jadi di situ Anda akan mempelajari tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Ya, jadi di situ nanti Anda akan mempelajari mulai dari manajerial ya kefarmasian sampai dengan pelayanan kefarmasian. Ya, jadi terkait dengan pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian. Nah, di dalam suatu pekerjaan kefarmasian, baik itu di rumah sakit maupun di tempat yang lain, itu pasti ada petunjuk operasionalnya. Pasti ada SOP-nya. Nggak mungkin nggak ada itu, nggak mungkin ya, jadi pasti ada. Nah, kalau apa namanya, kalau menjalankan segala sesuatu itu pasti mengikuti SOP ya seperti itu. Nah, supaya Anda mudah memahami SOP ya sebelum Anda berangkat PLK ya Anda baca-baca tuh standar sebenarnya bagaimana nih standar pelayanan farmasian di rumah sakit. Ya, silakan Anda bisa download eh, apa namanya standar pelayanan farmasian di rumah sakit ya di PMK nomor 7 berapa 73 atau 74 ya saya lupa tahun 2016 mungkin kalau ada yang sudah terbaru up to date ya bisa dicek lagi ya. Kemudian Anda lihat di buku PLK Anda, di situ sebetulnya capaian pembelajarannya itu apa yang harus Anda dapat ya, apa yang harus Anda dapatkan di sana. Misalkan eh, yang harus didapatkan misalkan seperti Anda bisa melayani atau melakukan apa namanya atau memahami tentang cara perencanaan obat misalnya. Ya, nah, itu silakan Anda pelajari. Ya, jadi eh, di rumah sakit itu biasanya kalau kita tidak bertanya, ya kita tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, jadi Anda harus pahami sendiri. Anda baca standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Oh, berarti kalau seorang farmasi itu bekerja di rumah sakit itu ini yang harus dikerjakan. Ya, ini yang dikerjakan. Oke, Anda sudah tahu. Kemudian di buku PLK Anda itu apa yang diminta capaiannya dari Anda selama di rumah sakit. Itu pasti ada itu capaian pembelajaran yang harus kamu dapatkan di rumah sakit. Itu pun pihak rumah sakit pasti pihak instalasi farmasi rumah sakit juga pasti akan dapat pedoman itu dari kampus ya. Jadi
antara kamu dan rumah sakit itu paham, sama-sama paham kalau selama PKL itu harus dapat ini, seperti itu. Nah, itu harus kamu dapatkan ya. Jadi Anda harus proaktif tuh di rumah sakit. Jadi jangan diam saja. Karena kalau apa namanya, Anda nggak memahami apa yang harus dikerjakan di rumah sakit, Anda di sana akhirnya seperti orang tidak tahu arah. Saya mau ngapain nih, saya mau apa nih, kalau nggak dikasih tahu nggak jalan. Ya itu yang sering dialami ya. Nah, rumah sakit pelengkap Jombang. Nah, itu kan rumah sakitnya dekat sama RSUD Jombang. Pelengkap itu salah satu rumah sakit yang ya cukup lumayan rame ya di Jombang. Jadi kalau di Jombang itu rumah sakit yang lumayan yang swasta yang lumayan ramai itu salah satunya Pelengkap. Ada lagi rumah sakit Erlangga apa itu ya, kemudian Muslimat ya. Tapi yang paling ramai ya RSUD-nya ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya Anda di Pelengkap itu apa namanya, ya, harusnya bersyukur ya karena mungkin di sana pasiennya lumayan, jadi kamu eh, belajarnya itu bisa maksimal. Ya, jadi nanti Anda biasanya nanti akan diputar ya. Jadi misalkan Mas Dimas sama Mas Jani misalkan, oke, hari atau minggu pertama Anda ditempatkan di depo rawat jalan, ya sudah Anda belajar di situ. Ya, kemudian teman-teman yang lain misalkan Mbak Rina misalkannya sama Mas Fajar misalkan di depo IGD misalkan atau sebagainya, atau ada yang di gudang farmasi. Nah, itu akan rolling ya. Jadi manfaatkan itu. Jadi kemarin Anda waktu teori, ya masih ingat ya waktu teori misalkan seperti di teori farmasi rumah sakit, misalkan Anda dapat teori seperti itu. Kemudian apa namanya, di farmasi farmasi terapan misalkan Anda diajari cara menghitung perputaran farmasi, Anda diajari bagaimana cara melakukan penyimpanan, bagaimana cara melakukan penerimaan obat, ya, sampai bagaimana proses retur, bagaimana mengkondisikan atau menyimpan obat-obat dengan kategori khusus seperti high alert, ya, LASA, Luk-Lex-Senlek, atau konsentrat pekat. Nah, itu gimana cara nyimpannya, kan itu semua sudah ya di teori ya. Nah, itu di lapangannya seperti apa? Ya, jadi bagaimana cara pelaksanaan teknis di lapangannya seperti itu. Ya, nah, jadi kuncinya seperti itu. Anda harus bisa memahami tentang tugas atau tupoksi atau pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Tahu ya, kamu harus pahami standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Kemudian Anda eh, pelajari SOP di rumah sakit. Ya. Jadi nanti misalkan kalau ditanya nih, Mas Jani, kemarin waktu di rumah sakit ada jenis penyimpanan atau jenis pendistribusian obat, ada apa saja Mas di sana? Anda bisa jelaskan. Oh iya Pak, misalkan di rumah sakit PMC itu untuk rawat jalan, dia menggunakan individual prescribing. Jadi resep langsung diberikan kepada pasien, ya, individual prescribing disertai dengan pemberian informasi. Kemudian yang rawat inap Pak, nah itu menggunakan kombinasi misalkan antara one daily dose sama unit dose dispensing karena keterbatasan tenaga kerja. Jadi dari farmasi obat itu dikirim dalam bentuk atau distribusikan dengan metode one daily dose sampai di stationers, di situ distribusi ke pasiennya berubah menjadi unit dose dispensing atau UDD. Nah, obat diserahkan ke pasien, yang menyerahkan bukan farmasi misalkan tapi perawat misalkan. Anda tahu itu alurnya. Nah, kemudian ada lagi Pak, pendistribusian di beberapa unit di rumah sakit, misalkan seperti di IGD atau di ruang OK atau di ICU ada namanya floor stock. Nah, floor stock itu apa? Oh, itu adalah pendistribusian obat
emergency atau obat-obat life saving yang diletakkan di masing-masing ruang perawatan. Nah, ini kalau ditanyai obatnya apa saja, Anda tahu, oh ada sulfasaltropin, ada apa norepinephrine, ya macam-macam ya. Ada apalagi apa obat yang kategorinya adalah obat life saving. Nah, itu Anda apa namanya? Anda harus paham itu. Jadi kalau di rumah sakit nggak cuman datang ke rumah sakit, kemudian disuruh tugas, ini ya tolong gini gini gini. Nah, enggak. Tapi Anda harus pahami. Konsentrat perekat itu apa saja sih? Oh, yang masuk konsentrat perekat. Oh, insulin masuk. Apalagi tanya. Ya, nanti sebagai modal Anda pada saat nanti apa namanya daftar di PSPA. Ya, seperti itu. Jadi itu benar-benar dipelajari, dihafalkan ya, supaya nanti ke depannya itu Anda sudah benar-benar menguasai. Ya, saya yakin Anda kan sudah pernah dapat tuh semuanya teorinya. Tinggal sekarang kan Anda apa ngecek ya di lapangan sebenarnya seperti apa kan begitu. Benar nggak? Ya, teorinya dulu gini, kalau di lapangan bagaimana kan gitu ya. Jadi nggak cuman teori saja. Kalau teori kan kadang kita tidak apa namanya teori kita kadang itu cuman ngawang-ngawang, membayangkan, hanya membayangkan saja. Ya, tapi kalau kita sudah berhadapan langsung dengan praktek di lapangan, nah itu Anda harus paham benar-benar. Oh, baca resep misalkan. Yang selama ini mungkin Anda bacanya adalah apa namanya resep-resep yang dibacanya mudah misalkan. Nah, itu kalau di sana kan tulisan dokter beneran yang dibaca, baca tulisan dokter. Ya, akhirnya apa namanya Anda sudah terbiasa. Oh, tulisan dokter itu seperti ini ya. Nah, itu menjadikan suatu pengalaman seperti itu. Nah, harapan saya selama Anda nanti PLK itu kompetensi yang harus Anda dapatkan itu Anda harus cari ya, dicek itu di bukunya. Anda harus dapat apa saja, yaitu Anda harus dapat ya. Jadi kalau proaktif ya, jadi kalau seandainya apa Anda belum dikasih, ya Anda tanya untuk materi ini tanyakan seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau didiskusikan apa sebelum mungkin yang uh, Anda ngekos ya di sana nanti ya berarti ya. Ada yang ngekos lupa sebagian. Ada apa? Ada yang ngekos sebagian. Oh, ngekos. Mm-mm. Ya lebih baik ngekos atau kalau ada yang kalau Anda PP terlalu jauh ya berisiko ya menurut saya yang ngekos saja yang lebih aman. Untuk ini Bapak apa namanya? Untuk terkait informasi dari sana kita belum dapat informasi kalau misalkan terkait pakaian yang digunakan di sana sama apa namanya? Koordinasi orientasi juga kita belum dapat Bapak. Untuk hal itu bagaimana ya, Pak? Ya nanti apa namanya biasanya dari pihak prodi nanti akan menyampaikan di pembimbingnya mungkin saya nanti mungkin dikabari. Cuman tadi kan saya belum belum apa namanya belum tidak ikut rakor ya jadinya belum dapat info. Nanti biasanya apa namanya akan diinfokan. Terus kemudian apa namanya apa saja yang harus disiapkan. Ini sudah ada briefing dari prodi ya Mas ya. Maksudnya prodi sudah mengumpulkan Anda ya.
Sudah belum? Sudah dikasih arahan bersama gitu sama Prodi? Pas awal matrikulasi itu Bapak paling. Awal matrikulasi? Gimana Pak? Apa nih Maaf maksudnya? barusan. Ini kan mau berangkat PKL. Sama Prodi apakah sudah ada informasi di arah pengarahan terkait dengan PKL bagaimana terus kontak person yang bisa dihubungi atau gimana itu belum ada ya? Oh, kalau terkait kontak person dan terkait keberlanjutan rumah sakitnya belum, Bapak baru diinformasikan terkait rumah sakitnya dan kelompoknya. Kemudian arahan awal untuk PKL bagaimana itu Hmm. kemarin pas matrikulasi awal itu Hmm. sebagian awal disampaikan coba Pak. Tapi kalau keberlanjutannya belum Pak. Oh ya ya oke. Ya, ya udah nggak apa-apa nanti coba saya tak cari-cari informasi ke Bu Asih ya. Hmm. Oke, terus ada yang mau tanyakan lagi nggak? Mungkin kalau dari saya cukup, dari teman-teman yang lain Pak mungkin. Silakan. Izin bertanya Bapak, Ya, apa itu untuk atribut atau pakaian yang di sana menggunakan bebas rapi atau scrub nanti minta tolong untuk itu segera diinformasikan ya Bapak? Atau dari kita mahasiswa langsung menuju langsung menemui prodi atau gimana? Soalnya kalau nanti hmm. seumpama di sana memakai scrub nanti kalau ke kemepetan sama hari H takut nggak keburu gitu Bapak. Nggak keburu cari gitu Bapak. Oh, mm. Ya biasanya mahasiswa-mahasiswa yang PKL itu biasanya menggunakan eh, jas alma mater. Berarti Biasanya, menggunakan pakaian bebas rapi terus memakai jas alma mater gitu ya Bapak? ya biasanya seperti itu. Ya, nah nanti biasanya kalau ada ketentuan khusus, Anda akan diinformasikan di lahan waktu waktu pertemuan awal. Nanti di situ Anda akan diberitahu. Ya, seperti itu. Izin Bapak terlewat. Em, ini kita buat grup dengan Pak Wika itu dibuat grup di tele atau di WA gitu Pak? Tele ya, Mas. Baik Pak. Mm. Oke, sudah ada lagi. Nanti kalau saya ada info nanti saya sampaikan di grup ya. Baik Bapak. Mm. Saya belum ngobrol lagi sama Bu Asih, belum dikasih info lanjutan. Saya kira barangkali Anda sudah dapat briefing dari Bu Asih terkait dengan persiapan apa namanya PLK, kemudian nanti apa saya dikasih info atau ada kalau yang ada yang belum jelas nanti saya bantu info gitu. Oke gitu, ada lagi? Jadi saya cukup sih Bapak. Belum ada lagi. Mungkin terkait buku panduan dan lain-lain Bapak mungkin itu kita belum dapat juga. Oh belum. Oh nah, ya 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 ya. Mungkin masih disiapkan mungkin. Jadi memang acaranya ini bareng-bareng Mas ya. Di Fakultas Farmasi itu S1 prodi Anda saat ini sedang akreditasi ya, berbarengan dengan PSPA. Kemudian yang di D3 ini juga sedang menyiapkan akreditasinya juga.
terus ada ujian tryout nasional, cuman jadi tumpuk-tumpuk acaranya, ketambahan PLK-nya Anda, ya jadi mungkin agak terlambat sedikit mungkin ya nanti Bu Asih apa namanya mempersiapkan berkas-berkasnya mungkin, tapi insya Allah sebelum berangkat pasti sudah akan diserahkan seperti itu. Tidak apa-apa, ditunggu saja. Nanti kita bisa diskusi lagi kalau ada yang dibutuhkan yang lewat grup itu tidak apa-apa. Nemtek itu suruh bawa nemtek atau enggak, atau nanti di sana dikasih nemtek atau gimana, nanti kan pasti ada diinfokan ya nanti pada waktu pembukaan kalau ada ya. Nunggu informasi dulu aja Mas, nanti dikasih tahu. Informasinya tanggal 2 mulai masuk gitu ya, terakhir informasinya ya, mulai masuk di rumah sakitnya gitu ya. Dari prodinya seperti itu ya, dari prodi farmasi, dari apa? Seperti S1. Sudah masuk gitu Mas, atau masih disuruh datang ke sana, atau sudah mulai PLK tanggal 2? Kemarin itu tanggal 2 itu sudah masuk katanya Bapak. Sudah Tapi masuk ya, berarti. untuk Nah, terkait orientasinya kami belum tahu tanggal 2 itu kita hmm, orientasi dulu atau bagaimana, belum ada info lagi Bapak. ya, Kalau rumah oke. sakit apa gitu kemarin itu udah ada yang mulai orientasi. Hmm. Ya, karena tidak semua rumah sakit ada orientasi atau ada pembukaan ya. Gak apa, nanti tunggu aja. Ya, tanggal 2 kan ya, nanti insya Allah berarti sebelum itu akan ada informasi. Ya wes, apa sembari menunggu tanggal 2 informasi, sebelum tanggal 2 nanti ini ya, PR-mu sama teman-teman coba itu cari beberapa referensi tentang pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Nah, supaya ada gambaran, ada bayangan karena yang dikerjakan apa seperti itu ya. Itu ya Mas Jani ya. Mungkin saya rasa cukup ya untuk diskusi malam ini. Insya Allah nanti kalau ada yang mau didiskusikan ya bisa langsung di grup saja. Mungkin ada salah satu temannya yang ada informasi apa ya nanti bisa disampaikan di grup gitu ya. Ada 9 anak ya berarti ya nih. 1, 2, 3, 4, 8 kurang 1 ini ya. Satunya gabung Oh, Bapak tiga. Fajar Pak Fajar sama sama Gibran. Gibran. Oh ya. Ini banyak cowoknya ya. Iya Dimas. Bapak, cowoknya 5 orang Bapak. Mulai ya. Devira Inovasi Nayatul Amanda. Ya. Adiaksa Kusuma Wardana ini cowok apa cewek tuh? Saya enggak hafal. Cowok Bapak. Oh, cowok. Oh ya, maaf ya. Oke Mas. Ya sudah, mungkin itu aja ya. Nanti kita diskusi kembali di lain waktu. Terima kasih ya. Silakan bisa disiapkan ya perbekalan ya, buku-buku yang mungkin dibutuhkan ya, supaya nanti di sana tidak ada kendala. Itu ya Mas ya. Saya kira ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau diskusikan kembali ya, sampai ketemu di lain kesempatan nanti. Kalau ada yang mau dibutuhkan diskusi, monggo silahkan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak Pak. wabarakatuh. Terima kasih Bapak.